Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani azzaniyakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat waktu luang, sehingga kita semua sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama belajar, dan kita berharap kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Talabul ilmi abwabu min abwabi dukhulil jannah. Belajar menuntut ilmu termasuk pintu-pintu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah, para ulama kita senantiasa mewasiatkan, bahkan ada perkataan yang masyhur yang kita sering mungkin hafal dan dengar, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ketiga kelian lahat. Artinya apa? Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, menuntut ilmu, belajar ilmu agama tidak ada batasannya. Jangan sampai kita sendiri terpedaya dengan ilmu yang kita miliki. Karena semakin kita belajar, semakin kita merasa kekurangan. Semakin kita belajar, semakin butuh. Bahkan Nabi sendiri, ikhwan, dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tambahkan ilmuku. Ini Nabi kita, ya. Apalagi kita lebih butuh belajar dan belajar sampai datang ajal kepada kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini saya membahas salah satu kitab yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sini ada sekitar 8 tema. Yang saya bahas adalah sittatu mawadi min sinasira. Ada 7 tempat dalam sejarah yang perlu kita ambil manfaatnya. 7 tempat sejarah Nabi. Ya. Jadi ikhwan, mempelajari sejarah, baik sejarah Nabi atau sejarah perjalanan Islam, ini sangat memiliki manfaat dan motivasi yang besar bagi seorang muslim. Kita ketika mempelajari sejarah, kita akan mempelajari apa sebab-sebab Nabi dan para sahabatnya bisa menguasai dunia ketika itu. Apa sebab sampai Umar dan para sahabat mereka yang dulu dikenal dengan orang India bisa menguasai, bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi yang dulu terkenal negara yang besar ketika itu, negara adidaya, tapi mereka kalah bersama para sahabat yang dikenal dengan orang-orang jahiliyah. Islam datang, ya, membangkitkan mereka dengan akidah yang kuat. Mereka bisa mengalahkan, ya, bangsa Persia yang sekarang Iran dan Romawi dengan kekuatan iman yang ada pada hati mereka. Kita belajar sejarah jemaah, kita akan mengetahui apa sebab keruntuhannya umat Islam. Apa sebab terjadi perpecahan dalam umat Islam? Contohnya kalau kita belajar tentang perjalanan sejarah Islam, Andalusia, Spanyol sekarang, Islam pernah jaya 8 abad. Berarti 800 tahun. Apa sebabnya mereka bisa jaya? Dan setelah itu mereka runtuh. Ya. Apa sebabnya jemaah? Maka dengan mempelajari sejarah, kita akan termotivasi, ya, dan mengambil pelajaran-pelajaran yang berlalu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Contohnya, ya nanti kita pelajari tentang sirah tentang nuzul wahyi, sirah tentang Abu Thalib, yang bagaimana dia ya punya peranan penting dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada selama Abu Thalib masih hidup, Nabi belum pernah disakiti sebagaimana beliau disakiti, ya, diancam setelah Nabi kita, setelah wafatnya pamannya Abu Thalib, walaupun beliau mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan memeluk agama nenek moyang. Baik jemaah, kita lanjut. Sittatu mawadi minas sirah. 6 tempat dalam sejarah. Ini dimaksudnya adalah sejarah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wasallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salat dan salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya dan para sahabatnya semua. Qala Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, berkata Syekhul Islam At-Tamimi rahimahullah, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi minasirah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian, 6 tempat dari sejarah. Wafhamha fahman hasana, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Ini perkataan Syekh penulis. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Beliau berkata, al-muradu bias siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sirah sejarah di sini adalah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyat tariqatul lati kana yasiru alaihi Rasul mundu bi'satihi ila an tawaffahullahu jalla wa ala fil ibadah wa fil muamalat wa fid da'wati ila Allah wa fil jihadi wal hijrati wa fit ta'lim. Yaitu cara, jalan, metode yang Rasul berjalan di atasnya sejak diutusnya sampai Allah wafatkan Nabi, baik dalam ibadah, ya, sirah tentang ibadah Rasul, dalam muamalat, wa fi da'wati ilallah, sejarah bagaimana Rasul berdakwah di jalan Allah, wa fil jihad, dalam berjihad, wal hijrah, dan hijrah, wa fi ta'lim, bagaimana Rasul mengajarkan para sahabatnya. Fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi hiya siratu alaihi salatu wassalam. Setiap perbuatan Rasul, ucapan Rasul, tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua adalah sejarah, sirah alaihi salatu wassalam. Wa hadza amru muhimmun annal muslima yadrusu siratar rasul min ajli an yaktadi bi. Kata Syekh, dan ini perkara yang sangat penting. Sesungguhnya seorang muslim mempelajari sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar dia mencontohinya. Li'anna Allah qad ja'alahu qudwatan lana. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kepada kita. Qala Ta'ala, Allah firman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kata sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan bagi kalian, bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Ayat ini jamaah, para ulama memakai dalil ini untuk membantah seorang muslim yang berdalil dalam agama dengan kiai atau ustadz. Makanya ketika kita berbeda pendapat dalam suatu masalah fikih atau masalah akidah, kita kembalikan kepada Rasul. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh pada Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Allah tidak katakan laqad kana fi kiyaika, laqad kana fi ustadika dan selainnya. Allah tidak mengatakan suri tauladan ada pada ustaz atau kiai.
Seorang kiai, seorang ustadz, seorang buya tugasnya adalah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya suatu hari ada seorang bertanya kepada Abbas, ya, murid-murid berkata kepada Abbas, ya, ketika Abbas menjawab Rasul bersabda ini dan itu, ada murid yang berkata, ya Rasulullah, ya Abbas, tapi Umar mengatakan gini, Abu Bakar mengatakan ini. Apa kata Ibn Abbas? Kata beliau, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa qala Umar. Kata Ibn Abbas, saya khawatir kalian akan dihujani hujan batu dari langit. Saya mengatakan Rasul bersabda, kalian mengatakan, Abu Bakar mengatakan ini, Umar mengatakan ini. Mereka mempertentangkan perkataan Abu Bakar dengan Umar, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang selainnya, selain mereka berdua. Ya, maka jemaah, ini ayat kata saya, fahuwa qudwatuna alaihi salatu wassalam. Maka Rasul adalah suri tauladan kita, contoh kita. Fal nadru siratahu bin ajli naqtadi bihi fi dzalik. Kita belajar sejarahnya dengan tujuan agar kita mencontohinya. Wa hadha huwal matlub min dirasati sirati wa tafaqquh fiha. Dan inilah yang dituntut dari mempelajari sejarah dan memahaminya. Laisal maqsudu an nasira tukrau fi munasah mubtada'ah. Bukan yang dimaksud, ya, dari mempelajari sirah sejarah itu hanya dibaca pada waktu-waktu tertentu, ya. Fa in hadhil qira'ah la tusminu wa la tughni minaju. Bacaan seperti ini tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Karena li'annaha laisa litafaqquh fiha wa innama hiya litabarruk jaryan 'alal 'ada. Karena kalau mempelajari setahun sekali, ya, pada waktu tertentu yang kita pelajari, ini bukan hanya memahami saja, ya, akan tapi sebagai innama hiya tabarruk jaryan 'alal 'ada, untuk mencari berkah yang sesuai dengan adat kebiasaan tertentu. Fala tufidu syai'an, tidak bermanfaat sedikit pun, kata Syekh. Li'anna takhsisaha biwaqtin muayyan summa tutwa. Hadza amrun la yanfa'u wa la yufid. Kata Syekh, karena mengkhususkan membaca sirah pada waktu tertentu saja, kemudian ditinggalkan begitu saja, hadza amrun la yanfa'u wa la yufid. Ini hal yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah. As-sirah matlub dirasatu wa daiman. Mempelajari sejarah dituntut mempelajarinya terus menerus. La naqsudu bidirasa mujarrad annana naqra'uha min awwal ila akhirah. Kita tidak bermaksud, kata Syekh, mempelajari sejarah hanya saja untuk dibaca dari awal sampai akhir begitu saja. Wa naqul qara'na sirah. Lalu kita katakan saya telah baca sejarah. La, tidak, kata Syekh. Labud an natafaqqahu fiha wa naqtadi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi afalihi wa aqwalihi. Kata Syekh, harus kita memahami sejarah itu dan mencontohi Rasul dalam perbuatan, ucapan-ucapannya, dan inilah tujuannya dari belajar sejarah. Ya. Contohnya ikhwan, sebagian kita ada membaca setiap setahun sekali membaca tentang sirah Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj. Kan tetapi sebagian dari kita ketika mempelajari, ya, perjalanan Rasul Isra wal Mi'raj, ya, nanti saya sebut sini nanti dalam salah satu pembahasannya, mereka tidak mengambil faedah apa tujuan utama dari Isra Mi'raj tersebut. Karena tujuan Isra wal Mi'raj adalah hikmah disyariatkan sholat 5 waktu. Akan tapi berkali-kali kita membaca, bahkan kita merayakannya, akan tapi begitu saja berlalu. Padahal tujuan utama Isra wal Mi'raj adalah seorang kita mendapat wajibnya apa? Sholat 5 waktu sehari semalam. Kata saya kemudian, waqad kataba Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kitaban 'aziman fil fiqh sirah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menulis sebuah buku yang agung, ya, dalam fikih tentang memahami sejarah. Namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Bekal akhirat dalam petunjuk khairul ibad, sebaik-baik hamba, yaitu Rasul.
Beliau punya kitab bekal menuju akhirat dalam petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab jemaah besar kitabnya. Kalau antum baca kitabnya itu mulai dari sirah Rasul, di sana ada Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, disebutkan semua Ibnu Qayyim, ya. Al-Jauziyah dalam kitab ini. Wa qataba ba'dul mu'asirin kitaban minha ma huwa sahih. Dan sebagian para ulama belakangan, orang mu'asirin ada menulis buku-buku, ada di antaranya yang sahih, ada yang wa minha ma huwa sahih yang tidak bagus, wa minna man harafa. Dan ada kitab sejarah yang menyimpang, ya. Wajah bisirkiyat, bahkan sebagian kitab sejarah itu datang dengan amalan-amalan syirik, ya. Wa hasbu ala tabarruk bil asar, memberi motivasi meminta berkah kepada tempat-tempat bersejarah. Ini termasuk catatan bagi saya, ya, meminta tabarruk dengan tempat-tempat bersejarah, ya. Tabarruk itu mencari berkah, ya. Wa jala hadha wal maksud min qiraati sirah, dan dia menjadikan ini, ya, bertabaruk dengan bekas-bekas sejarah peninggalan Rasul adalah tujuan dari dibacanya sejarah Rasul. Walakin hadzal ibrata bih, kata ini tidak ada manfaat, tidak ada pelajaran di dalamnya. Li'annal kalam, li'anna kullan yunfiqu mimma indahu. Alladhi indahu shay'un jayyid yunfiqu shay'an jayyid. Alladhi indahu shay'un rad yunfiqu shay'an. Walhamdulillah. Kemudian kata Syekh, karena setiap dari kita itu mengeluarkan apa yang dia miliki dari ilmu. Kadang yang diberikan bagus, kadang diberikan tidak bagus. Semua mereka berikan, ya. Kita diperintah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita dan kalian semua. Wahya wahdiyaullah ila sawa'i sabil, dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang lurus, wa yaruddahum ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Wa nahnu la natadarra bihim li'alla yusibana ma asabahum, dan kita tidak memperpanjang apa yang mereka bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari mereka. Kemudian kata Syekh, fal maksud min dirati sirah, perhatikan ini penting. Tujuan dari membelajar sejarah Rasul, pertama huwal iktibar, mengambil pelajaran. Yang kedua al-amal, mengamalkan. Antum jamaah, kalau kita baca sejarah perang Uhud itu ada pelajaran yang sangat penting. Kenapa mereka kalah di perang Uhud? Padahal pertama kali ketika Rasul sebelum perang, Rasul telah membagi tugas pasukan masing-masing. Rasul tempatkan pasukan pemanah di atas Uhud untuk menjaga penyerangan dari belakang. Ketika perang berlangsung, pertama kali kaum muslimin menang. Kalah pasukan musyrikin Makkah. Kalah, mereka lari meninggalkan harta rampasan mereka. Yang terjadi jamaah, setelah para sahabat yang di bawah gunung, ya, melihat pasukan musyrikin kalah meninggalkan barang-barang rampasan mereka, maka para sahabat yang di bawah pun berlari mengambil harta rampasan tersebut. Tiba-tiba sahabat yang di atas gunung tadi, yang sudah pesan jangan turun sampai ada perintah dari Rasul, mereka ikut turun mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin Mekah ketika itu di perang Uhud. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid, ini kena Saifullah pedang Allah, ketika itu masih musyrik. Beliau bersama pasukan kudanya berputar dari belakang gunung Uhud yang menyerang Rasul dan para sahabat dari arah belakang. Ketika itu para sahabat banyak yang meninggal. Bahkan Rasul pun giginya geraham patah di perang Uhud. Apa kesalahan mereka? Satu kesalahan mereka, pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ikhwan sebab kekalahan umat Islam adalah mereka menyelisih sunnah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu pelajaran sangat penting dari sejarah. Tatkala seorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dia akan mendapatkan kejayaan umat Islam. Makanya nanti kita pelajari sejarah umat Islam bisa mengalahkan kaum Persia dan kaum Romawi karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Mereka jaya tatkala Al-Quran dan Sunnah di atas segala agama. Bagi mereka nomor satu. Di zaman sahabat jemaah, agama itu di atas segala-galanya. Agama di atas segala-galanya bagi mereka. Kalau kita, agama nomor berapa itu? Nomor belakang. Kalau sudah bagus dunia kita, baru kita cari agama kita. Maka ini menyebabkan sahabat mereka mulia. Allah angkat mereka karena mereka menjadikan agama di atas segala-galanya. Baik, coba. Ini kata Syekh, tujuan dari belajar sirah nabawiyah yang pertama mengambil pelajaran. Yang kedua al-amal. Kita mengamalkan apa yang Rasul amalkan dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya. Yang ketiga al-iqtida bir Rasul. Mencontohi Rasul. Bagaimana Rasul bersama para sahabatnya bermuamalah. Bagaimana Rasul bersama para sahabatnya ketika di luar rumah. Ya. Bagaimana Rasul bersama para keluarga istrinya dalam rumah. Ya. Ini tujuan kita mempelajari sirah sebagai suri tauladan. Ya. Yang keempat, wa'akhdul ahkami minha. Tujuan mempelajari sirah adalah mengambil hukum-hukum dari sejarah tersebut. Karena di sana jemaah, dengan mempelajari sejarah, kadang kita tahu ini sebab turunnya ayat ini. Dengan belajar sejarah kita tahu sebab keluarnya hadis ini. Makanya kadang hadis itu dan hadis adalah sababul wurud, sebab keluarnya hadis, dan ada namanya sababul nuzul ayat, sebab turunnya ayat ini. Ini sangat berfaedah ketika kita seorang mempelajari tafsir Al-Quran. Apa sebab ayat ini turun? Apa sebab hadis ini dikeluarkan oleh Nabi SAW? Sangat menguatkan kita dalam memahami kandungan hadis ketika terjadi perselisihan pendapat. Ya, ini jemaah 4 hal tujuan dari kita belajar sirah nabawiyah. Mengambil pelajaran, mengamalkannya, mencontohi Rasul, dan mengambil hukum dari sirah tersebut. Hada huwal matlub. Inilah yang diinginkan. Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khairan wa kullaha ilmun wa kullaha amalun soleh wa kullaha jihad wa kullaha dakwah wa kullaha ta'lim. Karena kata Syekh, karena seluruh kehidupan Rasul adalah kebaikan. Wa kulluha ilmu, semuanya ilmu. Wa kulluha amalun soleh, semua sirah Rasul adalah amalan soleh. Wa kulluha jihad, dan semua sejarah Rasul adalah jihad. Wa kulluha dakwah, dan semua adalah berdakwah. Wa kulluha ta'lim, semua adalah pengajaran. Hayatu sallallahu alaihi wasallam faidatun bil khairil azim min jami' nawahi. Kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak dari seluruh aspek. Kulluha ibadah, semuanya adalah ibadah. Fa'alaina an na'tani bisirati, hendaknya kita memperhatikan membaca sejarah Rasul. Wa sa'akhadha minna sittatu mawadi minha, dan saya di sini hanya mengambil 4 tempat penting dari sejarah Rasul. Wal baqiyatu mawjudatun fi sir, dan selainnya ada terdapat dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadil mawadi tata'allaqu bil aqidah. Akan tapi 6 ini tempat sejarah ini berkaitan dengan akidah. Jadi perhatikan, kitab 4 tempat sirah ini khusus berkaitan dengan sirah Rasul yang ada kaitannya dengan akidah. Ya. Hadal maksud min dirasah. Kemudian kata saya penulis, la'allallaha an yafhamaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Kata semoga Allah berikan kamu pemahaman, beri kamu memahami bagaimana agama para nabi agar engkau mengikutinya. Wa dinal musyrikina litatrukahu, dan bagaimana engkau memahami agamanya orang musyrik agar engkau meninggalkannya. Hada huwal maksud, kata saya menjelaskan, inilah tujuan dari mempelajari sejarah. Annaka tafhamu dinal anbiya, bagaimana engkau memahami agama para rasul, para nabi. Tafhamu tauhid litattabi'ahu, kau memahami tauhid agar engkau mengikutinya. Wa tafhamu syirka min ajli an tajnibahu, dan kau memahami syirik
agar engkau menjauhinya. Fala yakfi, tidak cukup kata Syekh, annal insan ya'riful haqqa faqat. Tidak cukup ya seorang mengatakan saya telah mengenal kebenaran saja. Bala budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Bahkan harus kata Syekh, dia mempelajari mana yang benar, mana yang hak, wa ya'rifal batil, dan dia juga mengenal kebatilan, mana yang salah. Ya'riful haqqa min ajli ya'mal bi. Dia mengenal kebenaran dengan tujuan dia mengamalkannya. Wa ya'rifal batila min ajli an yatajannibahu. Dia mengenal kebatilan, mana yang batil, mana yang salah, mana yang menyelisihi sunnah Rasul, dengan tujuan agar dia menjauhinya. Li'annahu idza lam ya'rifal batila waqa fihi wa huwa la yadri. Karena seorang yang tidak mempelajari mengenal kebatilan, dia akan jatuh dalam kebatilan tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Ini kesyirikan. Dia melakukannya tanpa dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia belum mengetahui mana yang batil dan mana yang benar. Maka seorang muslim harus mempelajari hak yang benar untuk diamalkannya dan mempelajari mana yang batil, mana yang menyelisih petunjuk Rasul, mana kesyirikan, mana perbuatan-perbuatan tidak petunjuk dalam Al-Quran Sunnah. Tujuannya agar dia menjauhinya, bukan mengikutinya, tapi menjauhinya. Fa'anta kata Syekh, indama tasiru fi tariqi wa anta la ta'rif hadha tariq. Kata Syekh, engkau jika berjalan di suatu jalan dan kamu tidak mengetahui jalan yang kamu lalui. Kata Syekh, ada seorang berjalan di suatu jalan yang dia belum pernah tidak mengetahui jalan ini. Wa fi hufrun wa fi mahalik. Mungkin jalan tersebut ada lubang, ada tempat-tempat yang mencelakakan dia. Rubbama la ta'rifu wa anta la tadri. Kadang seorang berjalan di jalan itu dia binasa, jatuh dalam keadaan dia tidak tahu. Taqau fil hafri wa anta ma darait. Kamu jatuh dalam lubang di jalan tersebut sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Lakinnaka idza darasta tariq, kamu telah mempelajari jalan yang akan kamu lalui tadi. Fa'arafta ma fihi minal masalik, dan kamu telah mengetahui di jalan itu apa jalan-jalan. Wa ma fihi minal akhtar, dan apa yang membahayakan dalam jalan itu. Fa innaka takunu ala bainah, maka kamu akan berada dalam petunjuk. Tajtanibu mahalik allati, kamu bisa menghindari jalan-jalan yang bisa binasa. Hada fil umuri hissiyah, kata Syekh, ini dalam perkara yang zahir, yang nampak sama kita, yang bisa kita lihat. Wa kadzalika fi umuri akidah min babil aula. Apalagi demikian juga dalam perkara-perkara akidah, lebih utama kita mempelajarinya daripada tadi jalan yang kita ibaratnya perumpamaan jalan tadi. Kita mulai suatu jalan yang belum pernah kita tahu, kita lewati. Bisa jadi kita tersesat, bisa jadi kita jatuh, atau bisa jadi kita binasa di jalan tersebut. Maka kata Syekh, fala budda an ta'rifal batila ta'rifa syirka wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya asbabuhu. Maka hendaknya kamu harus mengenal kebatilan, mengenal kesyirikan, apa macam-macam syirik, apa sebab-sebab seorang jatuh dalam kesyirikan, wa ma hiya alwasail lati tusilu ilaihi hatta tajtanibuha, apa media-media yang mengantarkan kepada kesyirikan sehingga engkau bisa menjauhinya. Yaqulu syair, ada penyair Arab mengatakan, arabtu syarra la li syarri walakin litawaqqiyahu wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqafi. Saya mempelajari mengenal keburukan bukan untuk saya. La arabtu syarra la li syarri. Saya mengenal kejelekan, keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menjaga diri darinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqaf. Orang yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh kepadanya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pernah berkata, kana nasu yas'aluna an-nabi 'anil khairi. Kata sahabat Hudzaifah, dulu sahabat mereka bertanya Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an aqa fihi. Dan saya takut, ya, dan saya bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, sehingga saya khawatir, karena saya khawatir akan terjatuh padanya. Makanya di zaman Umar bin Khattab itu, Umar ketika ada sahabat
orang-orang yang tidak jelas dikubur sama sahabat. Umar bertanya, apakah dia ini orang termasuk orang-orang munafik? Ya, karena Rasul mengabarkan kepada Hudzaifah perkara-perkara yang buruk, termasuk siapakah orang munafik. Ya. Fala budda ikhwan min ma'rifatil khair wa ma'rifatis syarr. Maka harus ikhwan kita mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan. Wal ba'du yauma yaqul. Orang-orang sekarang berkata, ta'riful haqqa wa laysa min ad-daruri an ta'rifa ma yudatu. Kamu mengenal kebenaran dan tidak bermasalah bagimu untuk mengenal lawannya. Hada batil, ini ucapan batil. Li'annaka idza lam ta'rifal batil yadhillu khafiyan fatadillu anil haq. Jika engkau tidak mengenal kebatilan, dia akan senantiasa tersembunyi bagimu, samar, maka kamu akan tersesat dari kebenaran. La siyama, apalagi di zaman kita sekarang banyak ya sebagian orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, ya, untuk menyesatkan manusia dari kebenaran. Maka kita perlu belajar. Kemudian kata Syekh, fa inna aktsara man yad'i dina wa yad'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Karena kebanyakan orang yang mengakui beragama, dia mengakui bahwa dia adalah orang bertauhid, la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Kan tapi dia tidak memahami sunnah ajar Rasul sebagaimana yang dituntut. Kemudian saya mengatakan, menjelaskan Syekh Fauzan, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisirki yadhunnu annahum khair. Orang musyrikin dulu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada kesyirikan, dan mereka menyangka mereka dalam kebaikan. Li'annahum la ya'rifuna syirka, karena mereka tidak mengenal kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bi ila, maka mereka pun mendekatkan diri kepada kesyirikan. Maka ikhwan, orang-orang musyrikin ya di zaman dahulu ya, karena mereka tidak mengetahui mana tauhid, mana kesyirikan, sehingga mereka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kata saya, fahum yadbahuna lil auliya wassalih. Mereka dulu menyembelih hewan buat para wali dan orang soleh yang telah mati. Wa tabarakuna bi kuburihim, dan mencari berkah dengan kuburan orang-orang mati dan orang soleh tadi. Wastaghitsuna bihim, dan mereka meminta pertolongan dengan orang mati. Ya, minta kepada wali-wali yang telah mati. Dan ini ikhwan, sampai sekarang terjadi di zaman kita. Padahal kalau antum baca sejarah, baca surat Nuh ikhwan, ya, tentang sejarah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sejarah terjadi kesyirikan itu adalah disebabkan karena berlebihan kepada orang-orang soleh. Tatkala orang soleh meninggal, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh? Mereka ya dibisikkan oleh syaitan untuk membuat monumen sebagai kenang-kenangan di atas kuburan orang soleh tadi. Tapi tatkala orang-orang generasi pertama mati, datanglah generasi berikutnya yang tidak tahu tujuan pembangunan monumen tadi di kuburan tersebut. Maka setan pun membisikkan mereka sehingga mereka pun menyembah kuburan dan monumen tersebut. Dengan tujuan apa? Mengingat dan mencari keberkahan terhadap orang-orang soleh yang telah mati. Maka terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Maka Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang rasul yang pertama kali yang mendakwakan umatnya memberantas kesyirikan pada kaumnya. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ya, yang ikut bersamanya hanya 85 orang. Siang malam Nabi Nuh berdakwah jemaah, siang dan lailan wa nahara, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi mendakwakan umatnya tentang bahaya kesyirikan. Tapi sayang, banyak mereka yang tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh 950 tahun yang berdakwah jemaah. Ini menunjukkan jemaah faedah bagi seorang muslim, seorang dai, hendaknya ketika berdakwah jangan melihat hasil. Ketika mengajak orang jangan melihat hasil. Karena hasil itu, hidayah itu hanya milik Allah. Tugas kita hanya mengajak, memberi petunjuk mana ajaran Rasul,
mana ajaran sunnah Nabi, mana petunjuk Al-Quran, mana petunjuk Rasul. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Adapun orang mengamalkannya bukan di tangan kita. Kalau hidayah di tangan para nabi, istri Nabi Nuh pasti mendapat hidayah. Kalau hidayah di tangan Nabi, maka anak Nabi Nuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu tangan Allah. Ini namanya hidayah apa? Taufik. Hidayah ada dua macam. Hidayah itu dalalah wal irsyad, wa hidayah taufik. Hidayah dalalah seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh, seorang muslim menasihati, beri arahan kepada saudaranya, ini petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Tapi belum tentu dia mengikutinya. Ini kita mengajarkan ini halal, ini haram, ini wajib. Berapa banyak orang muslim tahu wajib sholat berjamaah? Berapa banyak orang muslim tahu wajib sholat lima waktu, tapi dia belum mengamalkannya, belum mendapatkan hidayah taufik. Makanya paman Rasul Abu Thalib, Rasul senantiasa berdoa, berikan hidayah dan berusaha agar pamannya masuk Islam. Tapi dia belum mendapatkan hidayah. Turunlah ayat peringatan kepada Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini namanya taufik. Tidak semua Allah berikan jemaah. Satu keluarga jemaah, ada yang sholat, ada yang enggak. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang beriman, ada yang muslim. Satu keluarga, ada yang bijak, ada yang baik. Satu keluarga, ada yang belajar sunnah, ada yang enggak. Ini hidayah. Istri para nabi aja tidak dapat, apalagi kita. Maka hidayah itu mahal, jemaah. Hidayah sangat mahal. Maka dalam Al-Quran, dalam surat kita selalu disuruh minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada saya jalan yang lurus. Karena kita butuh senantiasa minta sama Allah, dan kita butuh untuk belajar dan senantiasa terus istiqomah, berusaha istiqomah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Secara waktu Tuan? Hah? Ini, baik, kita pamit lagi Tuan. Kita masih di muqaddimah Tuan, masih di pendahuluan. Saya mengatakan tadi, wa yaqulun nahnu na'lamu annahu laysa lahu min amri syai'. Mereka mengatakan tadi yang disebut mereka menyembelih hewan kepada wali-wali, ya, bertabaruk, minta berkah kepada kuburan-kuburan orang soleh, ya, dan meminta pertolongan kepada mereka. Sebagian orang ikut di zaman jahiliyah dan zaman sekarang masih ada. Tatkala dia susah, datang ke kuburan orang wali yang telah mati, minta pertolongan kepada walinya. Ini juga terjadi di zaman, ya, zaman jahiliyah. Bahkan zaman jahiliyah, batu-batu yang dijadikan keramat mereka minta pertolongan. Nanti datang penjelasan Syekh, ya, menyebutkan tentang sirah, bagaimana orang jahiliyah, ya, mereka perbuatan mereka itu terjadi pada umat sebagian, umat muslim sebagian di zaman kita sekarang ini. Sebagian, ya, perbuatan jahiliyah itu ada pada sebagian umat Islam di zaman kita sekarang ini, ya. Baik, saya melanjutkan. Mereka mengatakan, kami mengetahui bahwasanya orang-orang yang kita hormati, yang kita yang kita minta pertolongan dari mereka, anhum la yanfa'una wa la yadurun. Mereka itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Lakin hum solihun. Kata mereka orang soleh. Nuridu minhum ayyatawassatu lana indallah. Kami ingin agar mereka menjadi perantara antara kita dengan Allah. Nah, inilah orang yang berdoa ini ke kuburan, dia mengatakan saya banyak dosa. Dia ibaratnya kalau dia pakai akal, ya. Kalau kita menuju presiden harus lewat siapa dulu? Menteri dulu kan? Lewat pemimpin harus lewat sekretaris. Nggak bisa langsung menuju pemimpin. Artinya dia mengatakan saya ini banyak dosa. Kalau saya minta sama Allah tidak akan dikabulkan. Saya butuh perantara orang-orang soleh. Kita katakan betul, boleh meminta doa kepada perantara orang soleh, tetapi yang masih hidup. Yang mati jamaah, dia butuh doa kita. Terputus amalan dia dengan kita. Meminta doa, ya, dan meyakini bahwa orang mati dalam kubur bisa bermanfaat kepada kita, ini termasuk kesyirikan. Yang Rasul, ya, yang Nabi Nuh berantas kaumnya. Karena kesyirikan pertama kali dalam Hulu berlebihan kepada orang soleh yang telah mati.
Waqalu dalam surah waqalu la tadrunna alihatakum wa la tadrun waqdan wa la suwan wa la yabusa wa yauqa wa nasr. Dalam surah apa mereka mengatakan waqalu la tadrunna alihatakum. Mereka mengatakan kepada kaumnya, jangan kau meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan meninggalkan Suwa, Yabus dan selainnya. Ini nama-nama orang soleh yang mereka sembah. Nabi Lut datang memberantas ini kesyirikan. Yang pertama kali terjadi ke bumi adalah gulu berlebihan kepada orang-orang soleh. Tapi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat mereka berdalil. Ya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, kama qala ta'ala ya salaf. Allah mengabarkan tentang pendahulu mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak membahayakan mereka. Hum ya'tarifun annahum la yadurrunahum wa la yanfa'uhum. Mereka mengakui tadi bahwasanya orang-orang wali-wali tadi itu tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang itu tidak dapat memberikan bahaya kepada mereka dan tidak manfaat kepada mereka. Wa yaqulun haula syufa'auna. Tapi mereka mengatakan apa? Wali-wali itu, orang-orang mati di kuburan tadi, pemberi syafaat kita di sisi Allah, pemberi pertolongan kita di sisi Allah. Ittakhadhu syufa'a faqat. Mereka hanya menjadikan orang itu sebagai apa? Pemberi syafaat, perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ukhra, dalam yang lain mereka mengatakan wa innahu la yasudduna anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Allah mengabarkan bahwa mereka itu menghalangi dari kebenaran, sedangkan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Itu orang tadi itu menyembah, minta doa kepada orang mati, mereka merasa dalam kebenaran. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadza khair. Mereka tidak pelajari dan mereka menyangka bahwa perbuatan ini adalah kebaikan. Hadza huwa waqi'u zalimun nas yaum. Inilah kenyataan kebanyakan manusia sekarang. Al-kathirun muntasibina ila Islam. Orang kebanyakan menyandarkan kepada Islam. Ini kenyataan. Yatakarrabuna ila Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan syirik. Di Jawa cuma paling banyak itu. Antum kalau tahu pada waktu-waktu Muharram itu mereka ya Muslim cuma mereka menyembelih hewan ya untuk sembahan kepada lautan, apa hantu laut dan segalanya. Di Jawa juga ikhwan, dan di area Jogja ada namanya Kiai Slamet. Itu Kiai Slamet ya, pernah dengar ya? Pernah dengar Kiai Slamet? Sapi yang dijadikan kiai. Itu setiap Muharram itu jamaah, sapi itu dilepas, orang berebutan tainya. Tainya itu mereka cari berkah dengan binatang. Hari ini kalau kita pelajari, ini sisa peninggalan dari agama Buddha atau Hindu yang mereka mengkhususkan sapi. Masih ada di sebagian kaum muslimin. Ini kenapa? Karena tidak belajar, tidak mau memahami agama Allah, sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan tanpa mereka sadar. Maka bahaya ikhwan. Syirik ikhwan. Kalau seorang berbuat dosa, berzina, mencuri, membunuh selain syirik, jaminannya surga. Selama dia mati tidak membawa dosa syirik. Karena Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, Allah haramkan surga baginya, tidak penolong bagi orang berbuat kesyirikan. Allah menghapuskan semua amalan seorang muslim. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 65, lain asrabta lahibatanna amaluka. Jika engkau berbuat kesyirikan, terhapus semua amalan kamu. Salatnya terhapus, puasanya terhapus, amalan haji terhapus. Kalau dia mati dalam bawah dosa syirik. Tapi dia mati dalam bawah dosa zina, dalam dosa selain syirik, masih ada jaminan surga. Selama kalau dia belum bertobat. Di akhirat dia mendapatkan apa? Orang mati baru selain syirik. Di akhirat jika Allah berkenan, Allah siksa dia. Jika Allah berkenan, Allah azab, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi dosa syirik jamaah tidak ada ampunan bagi orang mati dalam keadaan bertobat. Dosa syirik kekal bagi pelakunya apabila mati dalam keadaan belum bertobat. Maka pentingnya kita belajar tauhid dan apa bahaya dari
kesyirikan. Baik jemaah Allah, kita cukupkan waktunya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita untuk senantiasa belajar Tuhan. Tauhid Tuhan. Tauhid adalah perintah yang paling besar. Syirik dosa yang paling besar. Siapapun harus belajar ini. Makanya hukum Islam pertama adalah apa? Kalimat syahadatain. Saya bersaksi bahwa tidak berhak disembah melainkan Allah. Itu adalah tauhid. Kita beribadah hanya kepada Allah. Salat untuk Islam yang kedua. Salatnya akan saya terima kalau tauhidnya bagus. Orang kalau berbuat kesyirikan, sampai dia sholat, dia masih minta doa kepada orang yang mati, masih berbuat kesyirikan, menyembelih orang, maka amalnya batal. Karena syirik membatalkan amal seorang muslim. Maka pentingnya kita belajar tauhid jemaah. Baik, mungkin ada pertanyaan atau usulan? Ada yang bertanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan tema kita atau ada pertanyaan lain?